kita semuanya demi Republik ini, bukan kepentingan Rismon, Roy, Saya Pipa, lebih dulu DHL. mengatakan seperti itu. Pak Susno, jadi berarti memang restoratif justice harus ada yang namanya Pertimbangan maaf. ya. Harus ada minta maaf Oke. dan kalau memang itu bisa dilihat di SP3-nya. Saya kira Oke. pegang SP3-nya. Ya, Pak Yakub, betul. ada pertimbangan dalam restoratif justice atau enggak? ada jelas ya di SP3-nya nanti mungkin bisa dikonfirmasi langsung Ya. oleh pihak yang Tayangin menerima aja. langsung bahwa saya Apa bacakan sedikit pertimbangannya? bahwa sehubungan dengan rujukan di atas diberitahukan kepada kepala bahwa terhitung mulai tanggal sekian penyidikan yang diduga dilakukan oleh yang diduga dilakukan oleh tersangka Damar Lubis dihentikan dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana resume singkat hasil penyidikan terlampir. Nah, jadi sudah jelas bahwa SP3-nya itu dikarenakan adanya keadilan restoratif. Restoratif. Nah, saya harus sampaikan juga nih sedikit di sini bahwa dari tadi saya menyimak sekali diskusi yang cukup panjang mengenai kronologis bagaimana sih kedatangan Bang DHL dan Bang Egy Sujana ke kediaman Pak Jokowi. Saya tentunya tidak hadir di situ, saya harus sampaikan pada saat itu. Jadi saya tidak bisa terlalu detail mengatakan apa yang terjadi dalam situ. Tapi yang dapat saya sampaikan, dan ini sudah disampaikan langsung oleh Pak Jokowi kepada kami, adalah pertemuannya berjalan dengan sangat baik. Silaturahminya itu berjalan dengan sangat kekeluargaan. Bayangkan saja Mbak, kalau ada orang yang bertamu, masa buat apa? Masa mau berantem? Pasti kan berbaik-baikan. Setelah itu pun Pak Jokowi juga sampaikan, tidak perlu diperdebatkan. Apakah itu mengenai maaf-maafan, saya understanding. Nah tadi Bang DHL yang sampaikan, Pak Jokowi yang menyampaikan itu. Pak Jokowi menyampaikan, saya sudah understanding. Jadi kalau saya melihatnya, jika ada perdamaian di antara kita, itu adalah hal yang sangat baik. Perdamaian ada karena ada permintaan maaf? Kembali lagi, itu tidak perlu diperdebatkan karena silaturahminya berjalan dengan sangat baik. Jadi kembali lagi ya, perdamaian di bangsa ini, dalam beragama, dalam bermasyarakat, itu kan hal yang baik. Jadi itu bukan hal yang seharusnya ada orang berdamai malah curigai kiri kanan. Justru kita harus syukuri ada hal itu. Dan itu adalah spirit dari KUHP yang baru. Oke. Itu mungkin yang harus di-highlight juga Mbak. Oke, baik. Bang Rismon, jadi Bang Damai dan juga Bang Egy bisa dapat SP3 karena apa menurut Anda alasannya? Minta maaf lah, Ya, maaf. pasti itu. Meskipun disangkal, tapi kan ada satu waktu saya dengan Muhammad Rahmat itu berdiskusi secara live itu kan jelas dikatakan sekuensnya. Ada permintaan maaf, Ya. ada saling mendoakan, terus bahkan ada berangkulan. Silakan bantah Muhammad Rahmat, jangan kami. Gitu loh. Ya. Jadi yang pasti bagi saya ini egoisme sih. Bang DHL, bagaimana kita berdiskusi panjang tanggal 15 April. Untuk apa? Untuk Republik ini. Perbaikan sistem seleksi KPU mendatang. Ini bukan masalah personal kita. Masalah Roy Suryo, DHL, Rismon, Tifa, bukan. Supaya ada perbaikan sistem seleksi KPU ke depan. Ada transparansi, kebutuhan rakyat untuk transparan. Jangan sampai ada lagi wapres yang gak lulus SMA. Diloloskan cawapres itu nggak lulus SMA, hanya modal surat keterangan yang abal-abal itu. Jangan sampai itu terjadi. Ini demi Republik kita, bukan masalah Egy Sujana, Rismon, siapa? Rismon, apalagi Rismon, siapa? Rakyat jelata. Ya. Jadi kalau ini kan saya kembali lagi ingat ke perkataan Pak Joko Widodo bahwa ini harus disettle secara terhormat, harus diselesaikan berwibawa, bermartabat di pengadilan. Di pengadilan. Saya akan datang meskipun ada kalimatnya, condition, kalau diminta oleh hakim. Nah pertanyaannya, pastikan aja nanti Pak Jokowi untuk datang pengadilan. Nggak usah pakai wakil atau Zoom. Kami udah siapkan 1000 pertanyaan nanti di pengadilan. Gitu loh. Itu akan menyelesaikan semuanya. Tetapi, ya, saya heran. Kenapa yang pro Jokowi sekarang dengan adanya RJ kok berselebrasi ya? Padahal Pak Jokowi menyatakan harus diselesaikan, dituntaskan di pengadilan secara bermartabat. Nama saya dipulihkan. Kalau semua nanti RJ, nggak terpulihkan dong namanya Pak Jokowi. Kalau semua nanti RJ, kami datang, RRT datang, RJ, yang lain lagi datang, RJ. Nama Pak Jokowi akhirnya menggantung. Harusnya pihak pro Jokowi kecewa sama Pak Jokowi kok dikasih RJ itu. Dituntaskan di pengadilan, asalkan Pak Jokowi menjaga janjinya,
datang di pengadilan untuk menghakimi kami. Karena 7 pasal loh ini, Pak Joko sendiri yang melaporkan kami 7 pasal, bertanggung jawablah 7 pasal ini, datang di pengadilan, ayo kita pulihkan nama baik Pak Jokowi. Gitu loh. Dengan one condition kalau saya, one condition, meskipun inkonsistensi Pak Jokowi ini, udah di mana-mana lah inkonsisten. Datang ke pengadilan langsung, tidak live, tidak zoom, tidak tanpa perantara, tanpa hanya catatan. Ayo kita tuntaskan. Jadi Anda merasa dipecah dengan penerbitan SP3 kepada Bang Egy dan juga Bang Damai? Sekali lagi, kalau dipecah itu seolah-olah ini kebutuhan personal RRT dan lainnya. Ini kebutuhan Republik ini mengetahui riwayat pendidikan presidennya yang 2 periode. Nggak ngaruh bagi saya. Bahkan di kasus Jessica Woso, saya sendiri terus berteriak manipulasi barang bukti digital oleh Puslap Polri. Saya sendiri berani. Yang lain mundur pun saya akan maju. Ini bukan masalah DHL, ES. Rakyat perlu tahu loh. Masa kita gelar perkara khusus, cuma lihat begini aja di meja. Dikatakan udah ditunjukkan. Begitu. Anda merasa Bang Damai mengkhianati Anda dan kawan-kawan? Nggak mau ke situ ya, biarkan Bang DHL yang mengatakan itu. Ya, Perbincangan kita panjang by telepon. Oke. Semuanya demi negara ini, Bang DHL. Perbincangan kita semuanya demi Republik ini, bukan kepentingan Rismon, Roy, saya Pipa, lebih dulu DHL. mengatakan seperti itu. Kalau Sekarang berubah sikap. Kenapa? biar nggak ada dusta di antara kita, surat tadi SP3 sudah saya kirim. Silakan tayangkan kalau sudah siap. Kita akan lihat dari poin K meloncat ke poin Belum L. ada Bang, Itu nanti ada. kita keluarkan ya. Nanti kita keluarkan. Silakan. Sudah dibacakan. Silakan. Anda berbelot, Anda tidak setia kawan versinya Bang Rismon tuh. Oh enggak, saya Anda nggak baca egois. seperti itu. Saya nggak percaya, seperti itu. Nggak. Kalau seperti itu, berarti dia menuduh Mas Roy yang menyatakan kami memang terpisah, ya kan? Nah, walaupun saya nggak perlu, kecuali dia ngejar saya buka, kan gitu. Nah, ini understanding juga nih namanya, ya kan? Karena dia mau atas nama RRT, berarti Rismon tidak ada keberatan terhadap pernyataan rekan kita Roy, ya kan? Apanya? Enggak. Nah, artinya ya silakan tafsirkan sendiri. Saya juga tidak mau menjat yang aku keponakan saya ini. Saya belum pernah ketemu pada saat itu. Oke. Bahkan makanya saya minta kepada Om Roy ajak Pak Rismon. Karena saya simpati. Karena beliau umumkan. Saya belum pernah ketemu itu ketika saya datang ke Jogja. Cuma 2 saya minta Om Roy ajak itu. Kalau ada yang lain itu saya nggak kenal itu orang. Ya, nah, jangan dibuka lagi, malah saya buka. Nggak ada pecah di antara kami, nggak ada. Oh, Ini nggak yang bikin ada. masalah Jokowi. Oke, baik. udah Nanti dari saya awal. lanjutkan di Jadi floor. nanti dulu. Gini, itu tidak terlepas, Pak. Restoratif di dalam pemahaman saya, Pak Kussusno, adalah tidak terlepas daripada KUA tentang perjanjian. Oke? Walaupun tadi Pak Jokowi menyatakan tidak ada, jangan bicara maaf-maafan lagi, ya kan? Saya juga mengakui, saya tidak ada minta maaf. Bang Egy juga, kalau Pak Rismon kan itu asumsi, karena nggak ada di situ. Dia menilai ya. Yang mengatakan Bang Muhammad Rahmat, kami artinya kan gini, apakah percaya mutlak itu 100%, sedangkan Pak Roy itu jadi pecah juga dong RRT. Pak Roy percaya sama saya dengan ini. Artinya berarti menyerahkan aja kepada publik. Karena saya juga nggak dengar langsung. Saya nggak nonton loh. Ya kan? Kalau Pak Rahmat yang tempo hari ada di sana, yang menyatakan seperti itu, artinya ini sudah menyampaikan. Jadi kami sama-sama menyampaikan. Artinya gini, bagian daripada perjanjian. Yang jelas saya neken. Ketika pihak di sana meneken, saya neken itu kan udah jadi. Neken Ya kan? RJ itu, neken RJ. Neken RJ, tanggal 12, saya ngaku kan, bohong tanggal 12, saya 100% bohong. Tapi saya tidak mengupas tentang pengacaranya Egy. Jangan-jangan sebelumnya atau apa saya nggak mau tahu. Oke, baik. Saya tanggal 13 neken. Artinya mau diartikan. Bang. Itu restorasi. Pak Suparji, jadi bagaimana ketika SP3 diterbitkan? Apakah ada tanda-tanda tidak ada Jadi kalau dibilang Anda? Bang, gantian Bang. Sebentar dulu. Posisinya udah di depan masih bicara. Ya, pertama supaya ini tidak menjadi bola liar, kembalikan pada aturan hukum yang berlaku. Memang bola liar. Memang bola liar acaranya. Maka kita arahkan seperti itu, jadi bola liar. Yang kedua, sesuaikan dengan fakta yang ada, masalah, dan berikan solusi yang tepat. Faktanya adalah ada perkembangan tentang kasus dugaan ijazah palsu ini yang di SP3.
Jadi sudah kita baca bahwa alasannya adalah demi hukum. Ya. Ya. Dan kita harus mengacu bahwa ini prosesnya penyidikan dan dalam KUHAP yang baru, pasal 361 KUHAP itu ketika perkara dalam proses penyidikan, penuntutan, maka penyelesaiannya menggunakan KUHAP yang lama. Tetapi secara material bahwa nanti menggunakan KUHP yang baru kecuali yang menguntungkan atau meringankan bagi seorang terdakwa. Jadi clear di situ. Maka kalau kita mengacu pada konteks keadilan restoratif, pada dasarnya kan bergeseran dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif. Di mana pada dasarnya adalah sebuah musyawarah untuk mencapai kesepahaman antara pelaku dengan korban untuk memulihkan korban tadi itu. Ya tentunya salah satu instrumennya adalah jika merasa dicemarkan nama baiknya, merasa difitnah, maka kemudian ada instrumen untuk permohonan maaf. Ya. Maka untuk itu memang secara clear keadilan restoratif itu diatur di pasal 79 sampai 88 KUHAP yang baru. Ya. Dan itu mekanismenya mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai di persidangan. Dan kemudian ada syarat-syarat, bukan residivis, maksimal 5 tahun, dan kemudian ada perjanjian di penyidikan dan sebagainya. Maka dalam hal ini, bahwa memang mensyaratkan, tadi itu understanding, kesepahaman tadi itu, ada permusyawaratan. Maka dalam hal ini sebetulnya sudah terpenuhi alasan berhenti demi hukum. Demi hukum itu tadi Pak Jenderal mengatakan salah satunya kalau delik aduan maka pengadunya adalah mencabut. Mungkin juga karena daluarsa, karena meninggal dunia, yaitu nebis in idem, maka demi hukum ini sudah dihentikan. Maka alasan dihentikan perkara ini SP3-nya demi hukum karena adanya keadilan restoratif. Mestinya diperjelas lagi keadilan restoratif karena adanya pencabutan aduan dari pihak pelapor. Tadi persoalannya adalah Bang Damai ini tidak orang yang dilaporkan. Tapi kemudian sebetulnya keadilan restoratif ini seperti apa? Apakah ada pencabutan demi hukum yang mana sebetulnya ini? Jadi yang mendalam adalah yang perlu diuji demi hukum yang mana? Penjabarannya adalah demi hukum keadilan restoratif. Nah, keadilan restoratif antara siapa dengan siapa? Nah, ini yang sebetulnya menarik. Tetapi persoalannya adalah bahwa perkara ini sebetulnya adalah nanti lebih baik Bang Resmon tadi itu sampai ke pengadilan. Supaya apa? Tidak sekedar saling memaafkan, tetapi yang paling mendasar adalah bagaimana kebenaran yang sebenar-benarnya terungkap. Bagaimana kedoliman tidak terjadi kelaziman. Bagaimana akhirnya penonton tidak kecewa. Tetapi kemudian kita bukan senang kita ada berperkara, tetapi masyarakat menunggu kebenaran yang sebenar-benarnya itu. Oke, demi hukum yang mana pertanyaannya nanti sekarang kembali saudara tetap di Bola Liar.